Timur usai sebuah minibus angkutan umum mengeluarkan percikan api dari bagian mesin depan. Asap tebal yang membumbung tinggi membuat para penumpang termasuk anak-anak sekolah berlari menyelamatkan diri. Diduga minibus dengan rute Ajung menuju Jenggawah tersebut mengalami korsleting listrik. Untuk mencegah kebakaran meluas, warga setempat langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya. Itu mengangkut apa? Anak sekolah tuh? Iya, itu sekolah. Sekolah ya. Tapi nggak ada korban ya. Cuman keluar asap itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh penumpang minibus dipindahkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara minibus dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut. CCTV merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh dua remaja di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Oleh pelaku, korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Ibu kandung korban yang mengetahui peristiwa ini tak mampu membendung kesedihannya. Belakangan juga diketahui sebelum kasus ini terjadi, diketahui korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anak saya tuh disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah. Meski kondisi korban sudah mulai membaik, namun korban mengalami trauma hingga takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban pun telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Aduh, ini kenapa ya Togi pagi hari ini rasanya kayak pusing banget. Iya, nggak tahu dari kemarin sih aku pusingnya ya. Tiba-tiba dapat kabar shock ya, suatu shock. Apalagi ini berdampaknya untuk banyak orang, Yasmin ya. Terkait kenaikan harga BBM non subsidi ya. Bener pasti, banget, kok kamu tahu sih? Emang ada tulisannya di kepala aku ya, kayak Karena Togi kayaknya stres kena bensin naik. kamu yang pusing ya, tapi gitu. sebagian masyarakat Indonesia juga merasakan hal yang sama ya. Dengan adanya kenaikan harga nih yang terpantau cukup lumayan tinggi ya kenaikannya ya. Dari 12 ribuan jadi 16 ribu, 4 ribu rupiah. Kalau dulu nih, kita flashback dulu ya. Biasanya kalau Senin mau naik pemirsa, itu naiknya tipis-tipis. 500, 900, 1.200. Ini tiba-tiba hampir 4.000, gimana bikin orang shock. Dan biasanya kan ada pengumuman dulu tuh di tipis-tipis tuh. Tapi kalau kemarin tiba-tiba langsung dar, masyarakat kaget. Kalau Togi kemarin sempat isi bensin nggak? Sempat. Aku terselamatkan sekitar seminggu ke depan pemirsa. Karena memang feelingku kuat ya. Tiba-tiba, aduh sudah mulai setengah, kayaknya harus isi lagi nih. Tiba-tiba besok paginya ada breaking news terkait dengan harganya sudah naik drastis pemirsa. Oke, nah ini juga menjadi apa ya bagi masyarakat karena tentunya BBM ini sangat berpengaruh ya ke berbagai kehidupan ya. Nantinya apakah kos-kos ataupun harga distribusi barang juga akan kembali naik yang berdampak kepada penjualan berbagai produk masyarakat akan ikutan naik seperti sembako dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan agar hal tersebut tidak terjadi ya di tengah situasi seperti saat ini ya. Benar sekali, kita berharap ini mungkin harganya bisa stabil lagi, jadinya masyarakat bisa mengisi bensin tidak perlu terhitungan banget ya, karena memang dampaknya baik lagi. Semalam antrian panjang itu SPBU tuh pasti mengantri untuk membeli Pertalite ya, Pertalite. Karena yang subsidi harganya jauh lebih murah. Tapi apakah terkait dengan kenaikan harga BBM ini ada tujuan lain gitu? Mungkin jadi kita harus beralih ke transportasi umum. Nah itu dia. Mungkin jadi kita harus bike to work mungkin. Bisa, tapi kalau dari saya kejauhan ya dari Bogor ke sini ya. Iya, itu dia kejauhan. Tapi apakah mungkin ini kita harus beralih ke mobil listrik? Nah itu dia pertanyaan sejumlah masyarakat juga ya. Mungkin jadi.
Baik, nanti kita akan bahas lagi. Ada informasi update lainnya nanti ya. Baik, kita sahabat dulu bisa. Gimana kabarnya pagi hari ini? Selamat menyaksikan Sindo Today. Ini adalah program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Yasmina Tunia. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Mahasiswa gelar pemanasan turun jalan, ini memprotes kenaikan BBM non-subsidi. Iran menembak jatuh helikopter Apache Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ya, Presiden Prabowo Subianto bertemu pengusaha dalam Munas HIPMI di Lampung. Ya, bisa kita awal informasi ini di mana aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM non-subsidi di Cikini berakhir ricuh. Aksi yang menimbulkan kemacetan panjang ini akhirnya dibubarkan secara paksa. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade separuh badan jalan dengan membakar ban bekas, massa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugutani menuju jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Ya, antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juni 2026. Akibatnya, antrean pun terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Menteng, Jakarta Pusat. Antrean kendaraan khususnya kendaraan roda 2 terjadi sejak Rabu pagi. Tampak antrean panjang kendaraan di jalur BBM non-subsidi jenis Pertamax. Antrean panjang juga terjadi di SPBU Pondokopi, Jakarta Timur di pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Mereka akhirnya memilih beralih ke BBM jenis Pertalite. Agar antrean tidak mengular hingga ke jalanan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM di SPBU Pondokopi. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, wah Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026.
Di mana harga Pertamax tahun 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pemirsa, Badan Gizi Nasional kembali digeruduk demonstran pada Rabu siang. Ya, para demonstran tergabung dalam kelompok MBG Watch ini menempelkan poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Ya, pemirsa, dalam aksinya massa menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Tak hanya itu, sejumlah peserta juga mengajak pengendara kendaraan bermotor untuk membunyikan klakson serentak sebagai tanda ketidakpuasan akan program MBG. Sejumlah peserta aksi membawa atribut seperti panci dan alat masak lainnya, serta bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Warga penerima manfaat menikmati 8.000 sampai bisa ingat bahwa ini semua karena... Ya, sementara itu massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karawang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Massa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang diduga menggelar pesta sesama jenis. Massa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk gerbang kantor Bupati Karawang, Jawa Barat hingga nyaris roboh. Namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Massa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang disebut-sebut menjadi lokasi pesta sesama jenis atau LGBT. Massa menegaskan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Karawang yang dianggap telah mencoreng Kabupaten Karawang yang merupakan kota santri. Mari kita samakan suara, kita menolak tempat hiburan malam yang menyediakan kemaksiatan. Sebelumnya, massa melakukan long march menuju kantor pemerintah daerah Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Karawang. Selain itu, massa juga mendesak agar hasil penyelidikan dan penanganan kasus dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar akan kembali digelar dalam waktu dekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya 5 pria ditangkap polisi karena terlibat pesta sama jenis di tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat. 3 pria dijadikan tersangka oleh polisi. Pria yang melakukan aksi melanggar norma kesusilaan di area tempat hiburan malam di Karawang dicari polisi di rumah kontrakan. Polisi melakukan penelusuran dan mengamankan seorang pria di dalam rumah kontrakannya. Polisi menanyakan pelaku lain dan ditangkap 4 pria yang jumlahnya 5 orang. Semua pelaku diperiksa di kantor polisi hingga 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dulu kemudian mencari tempat sepi. Tapi kemudian mereka di teater Nekmat itu sudah ada terduga pelaku SA dan pelaku I. Kemudian setelah itu para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan. Saksi yang merekam mengunggah ke status media sosial dan disebarluaskan warga.
Pemerintah Kabupaten Karawang menegur keras pemilik maupun pengelola salah satu tempat hiburan malam yang viral karena menggelar pesta sesama jenis atau LGBT. Pelaku usaha hiburan malam beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menghormati norma sosial. Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat tekanan dari masyarakat terkait viralnya pesta LGBT di tempat hiburan malam. Masyarakat meminta agar ada tindakan tegas, termasuk menutup tempat hiburan malam yang mendukung kegiatan LGBT. Polisi menyita flash disk rekaman CCTV saat tersangka melakukan aksinya. Para tersangka terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, misal 4 tentara penyiram aktivis Andri Yunus masing-masing divonis 1,5 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Ya, selain itu pemirsa, 2 dari 4 terdakwa juga dipecat dari dinas militer. Dalam sidang yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Kolonel CHK Freddy Ferdian di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 4 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat terdakwa divonis berbeda, mulai dari 1,5 tahun penjara hingga yang terberat 3 tahun penjara. Hakim juga menambah hukuman terhadap 2 terdakwa, yakni Edi Sudarko dan Budi Haryanto, berupa pemecatan dari dinas militer. Dari cairan air keras tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ya, sebelumnya seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras ini diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat pada Maret 2026. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan selebriti Tarek Halilintar dan Aliyah Masaid ini diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, pemeriksaan diduga terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Saya mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak, karena kita lihat dulu ini kan. Pemirsa, Tarek dan Aliyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel pada Rabu siang. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret nama sejumlah pesohor yang dimintai keterangan terkait promosi Hanania Travel. Bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total 12 miliar rupiah.
Bang Tori, Bang Tori. Mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak. Karena kita lihat dulu, ini kan panggilan polisi dari mereka, kita sampaikan dulu pihak apa nanti akan ngasih statement kalian. Oh, bukti bantahan nggak Bang? Kita ada bukti-bukti kok semuanya pokoknya. Bisa petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar di kawasan Pesing Poklar, Cengkareng yang terparkir di bahu jalan pagi tadi. Ya, warga panik dan tergesa-gesa menyelamatkan kendaraannya dari razia. Warga Pesing Poklar, Cengkareng, Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Hub bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia. Tak hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini. Bagi kendaraan yang tak ada pemiliknya, langsung diderek paksa petugas. Oh, ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang nggak parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu. Ya kan? Itu bisa dipasang, baru boleh kita. Dan selama ini memang warga parkir di sini, Pak? Iya, nggak ada. Cuma kan memang nggak ada macetnya juga, nggak ada macet. Semuanya kan lancar-lancar aja. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Bisa sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jakarta Barat usai menabrak beton pembatas jalan. Diduga pengendara truk tersebut kaget sehingga banting setir ke kanan setelah melihat kendaraan lain menyalip dari kiri jalan. Truk bermuatan barang rongsok dalam kondisi terguling di flyover Pesing setelah menabrak beton pembatas di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat truk tersebut terguling, muatan barang rongsok yang berada di dalam truk tersebut keluar dan tumpah ke jalan. Peristiwa ini berawal dari truk yang bernomor polisi E9541AD melaju dari Grogol menuju Cengkareng. Saat berada di flyover Pesing, tiba-tiba pengendara truk tersebut kaget setelah melihat kendaraan lain yang menyalip dari kiri hingga banting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Bus turun penumpang, kan kita goyang kanan, ada mobil, saya tidak tahu mobil apanya, kaget saya, awalnya kaget aja udah, akhirnya kan kita buang kanan toar, udah. Bapak dari arah mana menuju mana? Dari sana. Dari Grogol? Dari Grogol. Grogol menuju Cengkareng? Menuju Cengkareng. Beruntung supir dan kenetnya hanya mengalami syok atas peristiwa yang dialaminya. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas flyover Pesing dari arah Grogol menuju Cengkareng maupun sebaliknya tidak bisa dilalui hingga proses evakuasi selesai. Sementara itu, bus Transjakarta dan kendaraan lain dialihkan untuk mengambil jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, bisa selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Yasinta di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Alang-Alang, Palembang, Sumatera Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Banyuasin yang akan menuju Jambi maupun arus kendaraan dari Palembang Kota yang akan menuju Banyuasin. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pengendara roda 2 yang menerobos separator jalan dari Palembang Kota dan harap antisipasi pertemuan arus kendaraan dari Banyuasin Bypass Soekarno. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga masih terpantau kondusif lancar, baik di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Sementara untuk di arus kendaraan ruas tol dalam kota dari Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Saat ini di jalur tersebut terjadi perlambatan kecepatan dan kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini situasi arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar dan petugas kami di lapangan juga telah memberlakukan sistem kontraflow untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di jalur tersebut. Sementara untuk di kedua arahnya di jalur arteri saat ini masih terpantau ramai lancar baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem maupun dari Maguwo Harjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Pemirsa, kami informasikan bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 234 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 37 luka berat, dan 231 luka ringan. Dari 234 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Trio rudal balistik Iran dilancarkan ke sejumlah wilayah Israel. Informasi lengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today.